Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasril, saya mahasiswa program studi sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Jema, Kota Palopo. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian operasi matriks berorde 4x4 dengan menggunakan metode Sardos dan perluasan kofaktor, dan juga penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat utama dalam kelulusan ujian tengah semester mata kuliah matematika teknik. Jadi untuk penjelasan selengkapnya simak video saya berikut. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang operasi matriks berorde 4x4, di mana saya memiliki sebuah matriks A dengan elemen 2303, 3213, 4231, 2122. Pada operasi matriks kali ini kita akan mencari inverse dari matriks A ini, jadi kita akan mencari A inverse, di mana rumus untuk mencari inverse adalah A inverse sama dengan seper determinan A dikali dengan adjoint A. Seperti ini. Jadi untuk mencari inverse, pertama kita harus mencari determinan dan kemudian kita mencari adjoint. Jadi langsung saja kita mencari determinan. Untuk matriks berorde 4x4, cara mencari determinannya sedikit berbeda dengan matriks orde 3x3. Pada matriks orde 4x4 kita bisa menggunakan dua cara, yaitu metode perluasan kofaktor dan metode perluasan kofaktor yang dikombinasikan dengan metode Sardos. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan metode perluasan kofaktor yang digabungkan dengan metode Sardos. Langkah pertama untuk mencari determinan adalah menentukan baris atau kolom yang akan dijadikan acuan dalam menghitung determinan. Adapun tips untuk memilih baris atau kolom yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung nilai determinan adalah mencari baris atau kolom dengan jumlah elemen 0 paling banyak. Pada contoh kali ini kita memiliki sebuah baris dan sebuah kolom yang memiliki elemen 0, yaitu baris pertama dan kolom ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan baris pertama sebagai acuan, sehingga rumus yang kita dapatkan adalah determinan A sama dengan A11 dikali kofaktor 11 ditambah dengan minus A12. Kenapa minus? Karena matriks orde 4x4 setiap elemennya dalam penghitungan determinan adalah plus minus plus minus minus plus minus plus plus minus plus minus minus plus minus plus. Jadi A12 nilainya minus, jadi minus A12 dikali kofaktor 12 ditambah A13 dikali kofaktor 13 ditambah minus A14 dikali kofaktor 14. Seperti ini. Ini adalah rumus untuk mencari determinan hari ini. Kita telah mengetahui elemen A11, A12, A13 dan A14. Jadi yang harus kita cari nilainya untuk menghitung nilai determinan adalah kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 13 dan kofaktor 14. Langsung saja kita menghitung nilai dari kofaktor 11. Jadi kofaktor 11 sama dengan minus 1 dipangkat 1 ditambah 1, jadi kofaktor 11 2 digit ini 11 ini kita tambahkan
menjadi sebuah pangkat. Jadi kofaktor minus 11 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1. Kemudian dikalikan dengan, karena kita menggunakan elemen A11 untuk mencari kofaktor 11, maka baris dan kolom yang sejajar dengan elemen A11 kita tutup. Jadi kolom pertama kita tutup dan baris pertama kita tutup, sehingga menyisakan sebuah matriks berorder 3 kali 3, yaitu 2 1 3 2 3 1 1 2 2. Ini selanjutnya dengan metode Sarros, jadi kita memindahkan dua kolom ini ke sisi kanan untuk menghitung dengan metode Sarros seperti pada matriks berorder 3 kali 3. Jadi diagonal utama ini kita kalikan nilainya. Di sini adalah plus plus plus, di sini minus minus dan minus, sehingga kita menghasilkan kofaktor 11 sama dengan minus 1 dipangkat 2 dikali diagonal ini dikalikan 2 kali 3 kali 2, tulis, ditambah 1 kali 1 kali 1 ditambah 3 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikurang 3 dikali 3 dikali 1 kurang 2 dikali 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 2 dikali 2. Seperti ini, sehingga kita dapat menghitungnya sama dengan positif 1 dikali 12 ditambah 1 ditambah 12 dikurang 9 dikurang 4 kurang 4 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. Jadi kofaktor 11 nilainya adalah 8. Selanjutnya kita mencari kofaktor 12 dengan cara yang sama pada saat mencari kofaktor 11, itu minus 1 pangkat 1 ditambah 2 dikalikan dengan, kita seperti pada kofaktor 11 karena kita menggunakan elemen A12 sebagai acuan dalam menghitung kofaktor 12, maka baris dan kolom yang sejajar dengan A12 kita tutup. Jadi yang kita tutup adalah baris pertama dan kolom kedua, sehingga menyisakan matriks berorder 3 kali 3, yaitu 3 1 3 4 3 1 2 2 2, sama seperti langkah pada kofaktor 11. Kita pindahkan dua kolom ini kita pindahkan untuk mencari faktor dengan metode Sarros. Sama seperti langkah sebelumnya, kita mengalihkan diagonal ini positif, kemudian nilainya negatif, kemudian ini kita negatif, sehingga sama dengan minus 1 pangkat 3 kali diagonal ini kita kalikan sama seperti langkah sebelumnya, ditambah 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 3 kali 4 kali 2, kemudian dikurang 3 dikali 3 dikali 2 dikurang 3 dikali 1 dikali 2 kurang 1 kali 4 dikali 2. Ini kita dapat menghitungnya. Minus 1 pangkat 3 hasilnya adalah minus 1 dikali 18 ditambah 2 tambah 24 dikurang 18
kurang 6 kurang 8 sama dengan minus 1 dikali 12 sama dengan minus 12. Kita telah menemukan nilai dari kofaktor 12 adalah 12. Dengan menggunakan metode yang sama, kita dapat mencari nilai dari kofaktor 13 dan kofaktor 14. Pada video ini tidak akan dijelaskan secara keseluruhan untuk mempersingkat waktu. Jadi silakan teman-teman mencari nilai dari kofaktor 13 dan kofaktor 14 dengan cara yang sama pada saat mencari kofaktor 11 dan kofaktor 12. Oke, kita lanjutkan pencarian determinan kita dengan metode yang sama. Saat mencari kofaktor 11 dan kofaktor 12, saya telah menghitung kofaktor 13 dan kofaktor 14, mana saya menemukan nilai kofaktor 13 nilainya adalah minus 3 dan kofaktor 14 nilainya adalah 1. Jadi kita bisa melanjutkan perhitungan determinan karena kita menghasilkan nilai kofaktor 11 nilainya adalah 8, kofaktor 12 nilainya adalah minus 12, kofaktor 13 nilainya adalah minus 3, kofaktor 14 nilainya adalah 1, sehingga kita menghitung determinan A sebagaimana rumus A11 dikali C11 ditambah minus A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13 ditambah minus A14 dikali C14. C14. Oke, sama dengan pada matriks kita bisa melihat bahwa nilai dari elemen A11 adalah 2, kemudian dikalikan dengan kofaktor 11 nilainya 8 ditambah minus elemen A12. Elemen A12 adalah 3, jadi nilainya adalah minus 3 dikali dengan kofaktor 12 nilainya adalah minus 12 ditambah elemen A13 nilainya adalah 0 dikali dengan kofaktor 13 nilainya adalah minus 3 ditambah minus A14 nilai A14 adalah 3, jadi minus A14 adalah minus 3 dikali dengan kofaktor 14 nilainya 1, sehingga kita dapatkan bahwa determinan A sama dengan 2 kali 8 16 ditambah minus 3 kali minus 12 minus 30 positif 36, maaf positif karena minus dikali minus hasilnya positif, jadi positif 36 ditambah 0 dikali minus 3 hasilnya adalah 0 tambah minus 3 kali 1 hasilnya adalah minus 3, jadi sama dengan 16 ditambah 36 ditambah 0 hasilnya adalah 49. Jadi kita telah menemukan determinan A adalah 49. Kita telah mengetahui nilai determinan dari matriks A tersebut adalah 49. Selanjutnya, untuk melanjutkan perhitungan sampai pada inverse, kita harus menghitung atau mencari nilai adjoint.
di mana adjoint sendiri adalah matriks kofaktor yang ditranspos. Jadi adjoint adalah matriks kofaktor yang ditranspos. Sehingga untuk mencari adjoint kita membutuhkan kofaktor 11 sampai kofaktor 44. Pada perhitungan determinan kita telah menghitung kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 13 dan kofaktor 14. Selanjutnya kita harus mencari kofaktor 21, kofaktor 22, kofaktor 23, kofaktor 24, kofaktor 31, kofaktor 32, kofaktor 33, kofaktor 34, kofaktor 41, kofaktor 42, kofaktor 43 dan kofaktor 44. Kofaktor ini telah kita ketahui. Selanjutnya dengan menggunakan metode yang sama ketika mencari kofaktor 11 dan kofaktor 12, kita dapat menghitung kofaktor 21 sampai kofaktor 44. Jadi kita tidak perlu menjelaskan caranya lagi di sini karena kita telah belajar pada saat penghitungan determinan pada langkah sebelumnya. Jadi setelah menghitung kofaktor 11 dan kofaktor 12 pada langkah sebelumnya yang telah saya jelaskan langkah-langkahnya, dan dengan cara yang sama setelah menghasilkan hasil perhitungan dari kofaktor 21 sampai kofaktor 44. Jadi langsung saja kita menulis kofaktor 11 nilainya adalah 8, kofaktor 12 nilainya adalah minus 12, kofaktor 13 nilainya adalah minus 3, dan kofaktor 14 nilainya minus 1. Kemudian perhitungan saya selanjutnya yaitu kofaktor 21 menghasilkan nilai minus 15. Kemudian selanjutnya minus 15. Kemudian kofaktor 22, kofaktor 21 nilainya adalah 15, kofaktor 22 nilainya adalah 14. Selanjutnya kofaktor 23, kofaktor 23 nilainya adalah 12, kofaktor 23 nilainya adalah 12, kofaktor 24 nilainya adalah minus 4. Selanjutnya kofaktor 31 nilainya adalah minus 3, kofaktor 32 nilainya adalah minus 4, kofaktor 33 nilainya adalah minus 1, kofaktor 34 nilainya adalah 6. Seperti ini. Kofaktor 31 nilainya adalah minus 3, kofaktor 32 nilainya adalah minus 4 sama, kofaktor 33 nilainya adalah minus 1, kofaktor 34 nilainya adalah 6. Selanjutnya kofaktor 41 nilainya adalah 12, kofaktor 42 nilainya minus 1, kofaktor 43 nilainya adalah minus 13, dan kofaktor 44 nilainya adalah minus 7. Jadi kita telah menghasilkan sebuah matriks kofaktor, dan untuk mendapatkan adjoint, matriks ini harus kita transpos karena adjoint sama dengan matriks kofaktor yang ditranspos. Transpos sendiri adalah sebuah operasi matriks di mana kita mempertukarkan antara baris dan kolom. Jadi baris pertama kita jadikan kolom pertama, demikian pula sebaliknya. Jadi kita langsung saja, kolom pertama ini kita jadikan baris pertama 8 minus 15 minus 3, kemudian 1 minus 15, maaf minus 12. Kolom kedua kita jadikan baris minus 12, 14 minus 4, di sini 12 karena baris pertama,
baris pertama ini, kolom pertama ini kita jadikan sebagai baris pertama. Jadi kita hanya mempertukarkan baris dan kolom. Jadi 8 minus 15 minus 3 12, dan minus 12 14, kemudian 12, kemudian 14, dan minus 4, kemudian minus 1 nya minus 3 12 minus 1 minus 13, kemudian 1 minus 4 6 dan minus 7. Jadi ini adalah adjoint dari matriks A. Selanjutnya, setelah kita menemukan adjointnya, maka kita bisa mencari inverse dari matriks tersebut berdasarkan rumus kita di awal video ini, bahwa A inverse sama dengan determinan dikali dengan adjoint. Kita mengetahui bahwa nilai determinan pada perhitungan kita nilainya adalah 49. Berdasarkan hasil perhitungan kita, determinan nilainya adalah 49. Kemudian kita kalikan dengan adjoint. Kita tulis 8 minus 15 minus 3 12 minus 12 14 minus ya, minus 4 minus 1 minus 3 12 minus 1 minus 13 1 minus 4 6 minus 7. Ini kemudian kita tinggal mengalikan 1/49 dengan masing-masing elemen dalam matriks, sehingga hasilnya adalah 8/49 minus 15/49 minus 3/49 12/49, kemudian minus 12/49 dan 14/49, kemudian minus 4/49 dan minus 1/49. Selanjutnya minus 3/49 dan 12/49 minus 1/49 minus 13/49 1/49 minus 4/49 dan 6/49 minus 7/49. Ini adalah inverse dari matriks A tersebut. Kita dapat menyederhanakan inverse ini dengan cara menyederhanakan pecahan-pecahan yang ada dalam matriks tersebut. Kita menyederhanakan pecahan yang memungkinkan untuk disederhanakan. Kita tulis yang tidak bisa disederhanakan. 14/49 dapat disederhanakan dengan membagi kedua angka tersebut dengan nilai 7, sehingga menghasilkan nilai 2/7. Kemudian 4/49 1/7. Kita sama-sama membaginya dengan angka 7 sehingga menghasilkan nilai minus 1/7. Inilah hasil akhir dari pencarian inverse matriks berroda 4x4. Jadi tahapan yang kita lalui untuk mencari inverse ini, yang pertama adalah mencari determinan, kemudian
mencari adjoint, kemudian dengan rumus support determinan dikali dengan adjoint kita menghasilkan inverse dari matriks tersebut. Sekian penjelasan tentang operasi matriks ordo 4x4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Hari ini saya mempunyai sebuah sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel. 3 persamaan ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Variabel 1 yaitu X, variabel 2 Y, dan variabel ketiga adalah Z. Kemudian saya akan mencari solusi dari sistem persamaan linear ini dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Langkah pertama adalah kita membentuk sistem persamaan linear ini ke dalam sebuah matriks diperluas sehingga hasilnya seperti ini: 1x, 2y, 3z. Semua variabel kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian ini adalah hasil 3, 3, 5. Kemudian kita pisahkan dengan sebuah garis. Selanjutnya target utama kita sesuai dengan metode Gauss-Jordan, diagonal utama 3 diagonal utama ini harus bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Jadi kita harus memikirkan cara bagaimana agar diagonal utamanya berubah menjadi angka 1 dan diagonal lainnya nilainya adalah 0 atau disebut biasanya matriks identitas. Adapun untuk mengubahnya, kita dapat mengalihkan baris yang lain, kemudian menjumlahkan atau mengurangkannya dengan baris lainnya. Seperti kita coba baris 3 dikurang 2 kali baris 1. Oke, karena kita hanya akan mengubah baris 3, jadi baris pertama dan kedua kita tulis sesuai bilangan asli yang ada. Dan baris 3 dikurang 2 kali baris pertama, berarti 2 dikurang 2 kali 1, hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikurang 2 kali 2, 4, berarti minus 3. 2 dikurang 3 kali 2 atau 2 dikurang 6 sama dengan minus 4. 5 dikurang 2 kali 3, 5 dikurang 6 hasilnya adalah minus 1. Ini. Oke, selanjutnya baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Karena yang berubahnya baris 2, maka baris pertama tetap kita tulis. Baris ketiga pun demikian tetap kita tulis sesuai dengan ini. Dan baris 2 dikurang 2 kali baris pertama, berarti 2 dikurang 2 kali 1, karena baris pertama dikali 2 berarti 2 kali 1 2, 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. 3 dikurang 2 kali 2, 3 dikurang 4 hasilnya adalah minus 1. Dan 2 dikurang 3 kali 2 atau 2 dikurang 6 hasilnya adalah minus 4. Dan 3 dikurang 3 kali 2 atau 2 kali 3 atau 3 dikurang 6 hasilnya adalah minus 3. Selanjutnya kita masih memikirkan cara selanjutnya agar diagonal ini berubah menjadi angka 1 dan elemennya 0. Selanjutnya
baris ketiga kurang 3 kali baris kedua. Karena yang berubah baris ketiga, maka baris pertama dan kedua tetap kita tulis. Selanjutnya maaf, di sini adalah -1. Selanjutnya baris 3 dikurang 3 kali baris kedua, 0 dikurang 3 kali 0, ini adalah 0. -3 dikurang 3 kali -1, -3. -3 ditambah 3, karena di sini 3 dikali -1 hasilnya adalah -3. Kemudian -3 dikurang, sesuai rumus ini, -3, maka hasilnya adalah 0. Jadi di sini tulis 0. Kemudian -4 dikurang 3 kali -4, artinya -4 ditambah 12, hasilnya adalah +8. Kemudian -1 dikurang -3 dikali 3 atau -9, seperti -1 ditambah atau dikurang dalam kurung -9 sama dengan -1 ditambah 9 sama dengan +8. Hasilnya seperti ini. Kita telah sampai selanjutnya, telah sampai pada langkah ini. Langkah selanjutnya yaitu baris ketiga dibagi dengan 8 dan baris kedua dibagi dengan -1, sehingga hasilnya adalah, karena yang diubahnya baris ketiga dan baris kedua, maka baris pertama tetap kita tulis. Kemudian kita mengubah baris ketiga dibagi 8, 0 dibagi 8, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dibagi 8 hasilnya 0, 8 bagi 8 nilainya 1, 8 bagi 8 nilainya adalah 1. Kemudian baris kedua dibagi dengan -1, 0 dibagi -1 hasilnya adalah 0, -1 dibagi -1 hasilnya adalah 1, -4 dibagi -1 hasilnya adalah +4, -3 dibagi dengan -1 hasilnya adalah +3. Ini hasilnya. Semua diagonal utama telah bernilai 1. Sejauh ini kita telah memasuki eliminasi Gauss, namun target kita hari ini adalah eliminasi Gauss-Jordan, sehingga 3 elemen ini harus bernilai 0. Kita berlanjut ke langkah selanjutnya. Untuk baris 2 dikurang 4 baris 3. Baris 2 karena yang akan kita ubah adalah baris kedua, maka baris pertama dan ketiga tetap kita tulis. Baris kedua dikurang 4 kali baris ketiga, nanti 0 dikurang 4 kali 0, 0. 1 dikurang 4 kali 0 tetap 1. 4 dikurang 4 kali 1 hasilnya adalah 0. 3 dikurang 4 kali 1 hasilnya adalah -1. Karena 3 dikurang 4 hasilnya adalah -1. Kita masih berlanjut ke langkah selanjutnya,
kita masih menyisakan dua elemen yang belum bernilai 0, hingga kita berlanjut ke langkah selanjutnya. Kita memikirkan perhitungan yang memungkinkan dua elemen ini berubah menjadi 0. Kita dapat baris pertama dikurang 3 kali baris ketiga. Lihat, yang diubah baris pertama, baris kedua dan ketiga tetap kita tulis. Baris pertama dikurang 3 kali baris ketiga. Jadi 1 dikurang 3 kali 0, 3 kali 0 0, berarti 1 dikurang 0 hasilnya 1. Kemudian 2 dikurang 3 kali 0, 2 dikurang 0, tetap hasilnya adalah 2. 3 dikurang 3 kali 1, berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3 dikurang 1 kali 3, hasilnya adalah 0. Sejauh ini kita masih menyisakan satu elemen tak bernilai 0. Jadi kita masih berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu baris pertama dikurang 2 kali baris kedua. Baris kedua dan ketiga tetap kita tulis karena tidak berubah. Yang berubah hanyalah baris pertama. Kemudian baris pertama dikurang 2 kali baris kedua. 1 dikurang 2 kali 0, hasilnya tetap 1. 2 dikurang 1 kali 2, hasilnya adalah 0. 0 dikurang 2 kali 0, hasilnya adalah 0. 0 dikurang 2 kali minus 1, hasilnya adalah positif 2. Karena 0 dikurang minus 2 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Diagonal dari matriks ini semuanya telah bernilai 1 dan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Jadi kita telah sampai pada hasil akhir dari perhitungan dengan metode Gauss-Jordan, sehingga kita dapatkan X sama dengan 2, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan 1. Demikianlah cara menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Till my shadow turns to sun rays.